Sekarang di era disrupsi ini, peran guru mungkin saja sudah bisa digantikan dengan peran-peran teknologi yang lain yang bisa kita ciptakan. Apakah dengan Internet of Things? Apakah itu dengan artificial intelligence? Bisa kita buat aplikasi atau media dunia maya untuk menggantikan peran seorang guru dalam mengajarkan adab. Tapi dalam Islam itu tidak bisa pernah tergantikan. Semakin kita terdisrupsi, semakin kita jauh dari nilai-nilai pelajaran adab yang dicontohkan langsung real di hadapan seorang murid, maka saat itu juga kita telah tercerabut dari dasar-dasar ilmu yang benar menurut agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mungkin bisa belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu dunia tanpa seorang guru yang hadir secara fisik yang mengajarkan adab, bagaimana etiket, bagaimana tata cara kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan baik. Untuk urusan ilmu dunia silahkan, tetapi untuk belajar tentang agama, untuk belajar tentang Al-Quran, untuk belajar tentang As-Sunnah, untuk mengetahui hukum-hukum dan adab-adab di dalam Islam, tidak cukup Anda belajar melalui internet, melalui aplikasi, melalui apapun itu. Karena seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, peran guru itu sangat penting untuk menjadi contoh, uswatun hasanah. Bukan hanya kita baca, maklumat kita banyak, informasi kita banyak. Sekarang ini teknologi informasi, revolusi informasi, apalagi nanti akan digabungkan dengan era society 5.0. Luar biasa informasi ini, seperti banjir bah yang melanda akal pikiran kita. Semua bisa diakses dengan mudah. Betul, itu hanya sebagai tools, sebagai sarana. Kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi untuk bisa mengejawantahkan dan bisa mewujudkan ajaran-ajaran ideal yang ada dalam Quran dan Sunnah, serta fatwa-fatwa para ulama salaf dan khalaf di dalam Islam, bagaimana kita bukan hanya belajar tentang hukum salat, salat fardu, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, bukan hanya tentang soal hukum yang mesti kita tahu, tapi bagaimana kita beradab kepada Allah ketika kita menjalankan ibadah-ibadah itu. Tidak akan bisa saudara dapatkan hanya dengan membaca, hanya dengan mendengar, hanya dengan ruang-ruang maya yang kering dari nilai-nilai spiritual itu. Disinilah pentingnya guru di dalam Islam. Itulah yang membedakan generasi sahabat, tabi'in, tabi'in yang berguru. Mereka mempelajari dinul Islam ini kepada guru-guru yang handal, guru-guru yang menjadi suri tauladan, guru-guru yang menjadi uswatun hasanah, guru-guru yang menjadi inspirasi, penggerak bagi murid-muridnya. Dan lihat bagaimana perlakuan para sahabat Nabi terhadap Rasulullah Muhammad SAW, memandang sang guru itu dengan penuh ta'zim, dengan penuh kemuliaan. Nabi memang tidak selamanya serius, ada candanya, ada tawanya, tetapi beliau itu selalu terlihat wibawa di hadapan murid-muridnya, para sahabat Nabi SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita belajar lagi tentang agama ini, tentang aspek keimanan dan keislaman ini. Bukan hanya kita belajar tentang rukun iman, rukun Islam, tentang akidah, tentang ibadah, tentang fikih dengan baca buku, atau kita mendengarkan kajian di internet, atau kita membuka aplikasi ini dan itu. Tidak cukup hanya demikian, karena yang kita dapatkan informasi itu barangkali hanya informasi yang sifatnya praktis. Tapi bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana kekhusyuan kita ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita belajar, ketika kita mengarungi kehidupan, ketika kita menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang sangat kompleks di dunia saat ini dengan panduan ajaran Islam. Itu tidak bisa tidak, kita harus mencontoh tauladan guru-guru yang hebat, sebagaimana pahlawan-pahlawan kita dahulu melahirkan gelombang perubahan, penggerakan yang luar biasa di bumi bersada Indonesia ini.